Halo para pria yang ingin terlihat lebih berkelas dalam cara mereka berinteraksi. Pernah nggak kamu ngerasa sudah ngasih perhatian, sudah usaha maksimal, sudah mencoba terlihat menarik, tapi respon dia tetap biasa saja, bahkan seolah tidak terlalu terpengaruh dengan kehadiranmu? Musik, tenang dulu. Karena kemungkinan besar masalahnya bukan pada penampilanmu atau apa yang kamu punya, tapi pada cara kamu membawa diri saat berinteraksi. Musik. Wanita itu jauh lebih peka daripada yang sering disadari banyak pria. Mereka menangkap hal-hal kecil yang tidak selalu terlihat jelas. Mulai dari cara kamu menatap, cara kamu berbicara, sampai bagaimana kamu menjaga konsistensi dari sikapmu sehari-hari. Musik. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara bersikap yang bisa membuat seorang wanita merasa tertarik secara alami, bukan karena dipaksa, tapi karena merasa nyaman dengan kehadiranmu sampai dia ingin terus kembali lagi. Musik. Jadi santai dulu, ambil waktu sebentar, dan pahami sampai akhir karena ini bukan soal trik cepat, tapi soal cara kamu hadir sebagai seorang pria di hadapan seorang wanita. Musik. Sebelum lanjut lebih dalam, coba tulis di kolom komentar kamu lagi nonton dari mana, dan jangan lupa kalau kamu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, dukung dengan like dan subscribe supaya lebih banyak orang paham bahwa daya tarik pria bukan cuma soal tampilan atau materi, tapi soal sikap dan konsistensi. Musik. Karena pada akhirnya wanita tidak sedang mencari pria yang sempurna, mereka mencari pria yang stabil, tulus, dan bisa membuat mereka merasa tenang tanpa drama berlebihan. Musik. Bukan janji besar yang membuat mereka bertahan, tapi kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari yang membuat mereka merasa aman untuk tetap tinggal. Musik. Dan disinilah konsistensi menjadi sesuatu yang sangat kuat, seperti magnet yang secara perlahan menarik perhatian tanpa harus dipaksakan. Musik. Poin pertama yang paling penting adalah hadir dengan tulus, bukan dengan kepura-puraan atau pencitraan berlebihan. Musik. Banyak pria berpikir bahwa untuk menarik perhatian wanita mereka harus melakukan hal-hal besar, seperti memberi hadiah mahal, mengajak ke tempat mewah, atau tampil seolah-olah hidupnya selalu sempurna di media sosial. Musik. Bahkan ada yang sengaja membuat dirinya terlihat sibuk atau sulit dijangkau hanya untuk terlihat lebih bernilai. Musik. Padahal kenyataannya, hal yang benar-benar membuat seorang wanita merasa tertarik bukanlah semua itu, melainkan kehadiran yang terasa nyata dan tulus. Musik. Wanita memiliki kepekaan emosional yang tinggi, mereka bisa merasakan perbedaan antara perhatian yang benar-benar datang dari hati dan perhatian yang hanya dibuat untuk tujuan tertentu. Musik. Kamu bisa memberikan sesuatu yang terlihat besar di luar, tapi kalau di dalamnya tidak ada ketulusan, rasa itu akan terasa hambar. Musik. Karena pada akhirnya yang paling diingat bukan apa yang kamu berikan secara materi, tapi bagaimana perasaan yang dia rasakan saat berada di dekatmu. Musik. Sebaliknya, ketika kamu hadir dengan ketulusan, mau benar-benar mendengarkan, menghargai, dan memberikan perhatian tanpa agenda tersembunyi, itu yang membuat seorang wanita merasa nyaman, aman, dan akhirnya secara alami ingin terus berada di dekatmu. Musik. Dan dari sini kita bisa masuk lebih dalam untuk memahami kenapa ketulusan itu terasa mahal dan sulit digantikan. Apa bedanya dengan sekadar gimmick? Dan bagaimana cara membangun diri agar benar-benar hadir secara emosional, bukan hanya secara fisik. Musik. Coba bayangkan dua situasi sederhana. Musik. Ada dua pria yang sama-sama memberi hadiah di momen ulang tahun. Musik. Pria pertama memberikan hadiah yang mahal, tapi sepanjang momen itu dia terlihat tidak benar-benar hadir, sibuk dengan ponselnya, ekspresinya datar, seolah momen itu hanya formalitas. Musik. Sedangkan pria kedua memberikan sesuatu yang sederhana, mungkin hal kecil yang personal, tapi dia hadir sepenuhnya di momen itu, mendengarkan, tersenyum, dan benar-benar menunjukkan bahwa dia peduli dengan reaksi dan perasaan orang di hadapannya. Musik. Secara logika, hadiah pertama mungkin terlihat lebih besar, tapi yang kedua jauh lebih membekas secara emosional. Musik. Karena yang tersisa bukan nilai barangnya, melainkan rasa yang ditinggalkan di dalam hati. Musik. Wanita tidak hanya merespons apa yang kamu berikan secara fisik,
tetapi lebih pada energi dan kehadiran yang kamu bawa di momen itu, musik, dan inilah alasan kenapa ketulusan tidak bisa dipalsukan dalam jangka panjang. Musik, kamu mungkin bisa berpura-pura untuk sementara, tapi pola kecil dalam sikapmu akan selalu terbaca seiring waktu. Musik, sebaliknya, ketika ketulusan itu memang berasal dari cara kamu hadir, maka itu tidak perlu dibuat-buat, karena akan terlihat konsisten dalam setiap interaksi. Musik, perbedaan antara hadir dengan tulus dan hadir dengan gimmick sebenarnya sangat jelas ketika kita perhatikan lebih dalam. Musik, pria yang hadir dengan tulus cenderung benar-benar fokus saat mendengarkan, tidak sibuk mencari validasi dari luar, dan lebih memperhatikan hal-hal kecil yang membuat lawan bicaranya merasa dihargai. Musik, mereka tidak takut untuk menjadi diri sendiri, tidak berusaha terlalu keras untuk terlihat sempurna, dan tidak menjadikan interaksi sebagai ajang pembuktian. Musik, sementara pria yang bergantung pada gimmick biasanya lebih fokus pada citra. Bagaimana mereka terlihat, bagaimana mereka dinilai, dan bagaimana kesan yang mereka tinggalkan di permukaan. Musik, sehingga interaksinya sering terasa, ada tapi tidak benar-benar hadir. Musik, dan wanita sangat peka terhadap perbedaan ini. Bahkan tanpa perlu dijelaskan, musik, mungkin di awal gimmick bisa menarik perhatian. Tapi dalam jangka panjang, yang bertahan adalah rasa nyaman, dan rasa nyaman hanya lahir dari ketulusan. Musik, pada akhirnya, hadir dengan tulus bukan hanya soal berada di tempat yang sama secara fisik, tetapi benar-benar hadir secara emosional. Musik, memahami, merespons dengan hati, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan. Musik, padahal yang dimaksud di sini sebenarnya adalah presence, yaitu kehadiran emosional yang utuh. Musik, artinya, ketika kamu sedang bersama dia, pikiranmu tidak melayang ke tempat lain, tidak terbagi antara percakapan dan hal-hal lain seperti pekerjaan, game, atau media sosial. Musik, kamu benar-benar hadir di momen itu, secara utuh dan sadar. Musik, coba tanya ke dirimu sendiri saat dia sedang bercerita. Musik, apakah kamu benar-benar mendengarkan, atau hanya menunggu giliran untuk merespons? Musik, apakah kamu ikut merasakan alur ceritanya, atau justru sibuk memikirkan hal lain seperti bagaimana momen ini terlihat dari luar? Musik, atau bahkan sekadar memikirkan bagaimana hasilnya jika diabadikan dan dibagikan? Musik, kehadiran emosional inilah yang membuat seorang wanita merasa benar-benar dihargai. Musik, karena di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, sangat jarang seseorang memberikan perhatian yang sepenuhnya utuh kepada orang lain. Musik, dan disitulah nilai itu muncul. Musik, lalu pertanyaannya, bagaimana cara melatih diri untuk benar-benar hadir seperti itu? Musik, kabar baiknya, ini bukan sesuatu yang instan, tapi bisa dibangun lewat kebiasaan sederhana. Musik, yang pertama adalah mengurangi distraksi saat bersama seseorang. Musik, letakkan ponsel, kurangi hal-hal yang bisa memecah fokus, dan arahkan perhatianmu pada orang yang ada di hadapanmu. Musik, bukan hanya melihat, tapi benar-benar memperhatikan ekspresi, nada bicara, dan bahasa tubuhnya. Musik, karena saat seseorang merasa tidak dibagi perhatiannya, dia akan merasa lebih dihargai. Musik, yang kedua adalah belajar mendengarkan tanpa terburu-buru untuk merespons. Musik, banyak orang mendengarkan hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Musik, padahal dalam banyak situasi, seseorang tidak sedang mencari solusi, tetapi hanya ingin dimengerti. Musik, jadi dengarkan sampai tuntas, tanpa memotong, tanpa langsung mengarahkan percakapan ke solusi. Musik, yang ketiga adalah validasi perasaan. Musik, ketika seseorang sedang bercerita tentang kesedihan atau tekanan, hindari meremehkan dengan kalimat seperti, itu sih biasa, atau, harusnya kamu nggak perlu mikir gitu. Musik, sebaliknya, hadirkan empati sederhana seperti, aku bisa paham kenapa itu berat buat kamu. Musik, karena kalimat sederhana seperti itu bisa membuat seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Musik, yang keempat adalah memperhatikan detail kecil. Musik, mengingat hal sederhana seperti apa yang dia sukai, kebiasaan kecilnya,
atau hal-hal yang dia pernah ceritakan sebelumnya, bisa menjadi tanda bahwa kamu benar-benar hadir saat bersamanya. Musik, dan yang terakhir adalah jujur terhadap diri sendiri. Musik, karena ketulusan juga berarti tidak berusaha menjadi versi yang sempurna setiap saat. Musik, menunjukkan diri apa adanya. Termasuk kekurangan, justru membuat interaksi menjadi lebih nyata dan tidak dibuat-buat. Musik, lalu apa yang terjadi jika kamu hanya mengandalkan gimmick? Musik, pada awalnya mungkin bisa menarik perhatian, tetapi tanpa kehadiran yang tulus, semuanya akan terasa kosong seiring waktu. Musik, karena yang bertahan bukan kesan pertama, melainkan rasa yang terus muncul setiap kali kalian berinteraksi. Musik, gimmick memang bisa bikin penasaran di awal. Musik, gaya yang terlihat keren, hadiah mahal, atau sikap misterius bisa menciptakan kesan pertama yang menarik. Musik, tapi seiring waktu, semua itu akan terbaca, karena hubungan yang nyata tidak bisa bertahan di atas sesuatu yang dibuat-buat. Musik, bayangkan seperti sebuah rumah yang dari luar terlihat sangat indah, catnya baru, lampunya terang, desainnya menarik. Musik, tapi ketika orang masuk ke dalam, mereka mulai menemukan retakan, fondasi yang lemah, dan hal-hal yang tidak sekuat tampilannya di luar. Musik, awalnya mungkin orang tertarik, tapi semakin lama mereka berada di dalam, semakin jelas kenyataan yang sebenarnya. Musik, begitu juga dalam hubungan. Musik, gimmick mungkin bisa menjadi pintu masuk, tetapi tidak pernah bisa menjadi fondasi yang bertahan lama. Musik, jika seseorang hanya mengandalkan pencitraan, pada akhirnya akan muncul rasa lelah dalam hubungan. Musik, akan ada momen di mana orang itu mulai bertanya dalam hati, kenapa rasanya kosong ya? Musik, dan dari situ perlahan jarak emosional mulai terbentuk. Musik, sebaliknya, ketika seseorang hadir dengan ketulusan, meskipun sederhana, hubungan justru terasa hangat dan lebih stabil. Musik, karena ketulusan menciptakan rasa aman yang tidak bisa dibeli atau dipalsukan. Musik, manfaat ketulusan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh orang lain, tetapi juga oleh diri sendiri. Musik, ketika kamu berhenti memakai topeng dan mulai hadir apa adanya, ada rasa ringan yang muncul karena kamu tidak lagi harus menjaga citra setiap saat. Musik, energi sosial menjadi lebih stabil karena kamu tidak terus-menerus berusaha terlihat sempurna. Musik, dan secara alami, kamu akan lebih mudah terhubung dengan orang yang benar-benar cocok dengan dirimu, bukan hanya yang tertarik pada versi palsu dari dirimu. Musik, dengan kata lain, ketulusan bukan hanya membangun hubungan yang lebih sehat, tetapi juga membantu kamu menjadi pribadi yang lebih jujur dan tenang. Musik, bayangkan situasi sederhana, seperti kencan di tempat yang tidak mewah. Musik, tidak ada suasana yang dibuat-buat, tidak ada hal berlebihan yang dipamerkan. Musik, tapi percakapannya mengalir dengan natural, kamu benar-benar mendengarkan, kamu menanggapi dengan perhatian, dan kamu hadir sepenuhnya di momen itu. Musik, lalu setelahnya, yang tersisa bukan kemewahan tempatnya, tetapi perasaan nyaman yang sulit dijelaskan. Musik, karena yang paling diingat bukanlah apa yang terlihat, tetapi bagaimana seseorang membuat kita merasa. Musik, dan disitulah ketulusan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Musik, pada akhirnya, banyak wanita tidak mencari sosok yang sempurna secara tampilan atau materi. Musik, mereka mencari seseorang yang benar-benar hadir, yang bisa memberikan rasa aman, dan yang membuat mereka merasa dihargai tanpa harus menjadi orang lain. Musik, karena ketulusan adalah sesuatu yang tidak membutuhkan strategi rumit atau modal besar. Musik, justru dari hal yang paling sederhana, ia menjadi sesuatu yang paling sulit digantikan. Musik, cukup hadir dengan hati yang benar-benar mau mendengar, menghargai orang lain, dan berani jadi diri sendiri tanpa perlu pura-pura. Hal seperti ini bisa kamu latih, dan percayalah bukan cuma wanita yang akan merasa nyaman denganmu, tapi hidupmu sendiri juga akan terasa jauh lebih bermakna. Karena kehidupan yang jujur tanpa topeng selalu memberi ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan pencitraan. Jadi mulai sekarang, hentikan kebiasaan sibuk membuat kesan berlebihan. Belajarlah hadir dengan ketulusan,
Karena pada akhirnya banyak wanita justru lebih tertarik pada pria yang sederhana tapi nyata dibandingkan pria yang terlihat wah tapi tidak autentik. Lalu ada satu hal lain yang sering diremehkan padahal efeknya luar biasa, yaitu tatapan mata yang bisa membuat suasana berubah seketika. Banyak pria terlalu fokus mencari kata-kata manis, rayuan yang terdengar keren, atau gaya pendekatan yang dibuat-buat, padahal ada satu elemen sederhana yang sering diabaikan namun justru paling kuat dampaknya, yaitu cara kamu menatap. Tatapan mata bukan sekadar melihat, tapi sebuah komunikasi tanpa kata yang punya dasar psikologis dan respons biologis yang nyata. Dengan tatapan yang tenang, hangat, dan tulus, kamu bisa membangun koneksi emosional yang bahkan lebih kuat daripada ribuan kalimat gombal. Secara ilmiah, kontak mata juga berkaitan dengan pelepasan hormon yang berhubungan dengan kedekatan dan rasa percaya, sehingga tidak heran jika dua orang bisa merasa lebih terhubung hanya dari saling menatap dalam momen tertentu. Kalau kamu mampu menguasai cara menggunakan kontak mata dengan benar, efeknya bukan cuma membuat lawan bicara merasa gugup atau tertarik, tapi juga menciptakan kesan yang sulit dilupakan dan membuat seseorang ingin kembali merasakan interaksi itu lagi. Sekarang coba pahami lebih dalam kenapa tatapan mata memiliki kekuatan sebesar itu, bagaimana cara menggunakannya tanpa terlihat aneh atau berlebihan, dan apa saja kesalahan kecil yang justru sering membuat banyak pria kehilangan momen penting saat berinteraksi, karena pada akhirnya mata memang sering disebut sebagai jendela jiwa, tempat di mana emosi asli seseorang bisa terbaca tanpa perlu kata-kata. Mata mampu menunjukkan ketulusan yang tidak bisa dipalsukan, karena seberapapun seseorang mencoba berpura-pura lewat ucapan, tatapannya biasanya tetap jujur dan mudah dirasakan, dan dari situlah koneksi emosional terbentuk, membuat dua orang merasa seolah ada jembatan yang menghubungkan perasaan mereka, sekaligus menumbuhkan rasa penasaran yang semakin dalam tanpa disadari. Tatapan yang tepat bisa membuat seorang wanita diam-diam berpikir, "Kenapa aku merasa begitu nyaman saat dia menatapku?" Karena pada dasarnya, kontak mata bukan sekadar interaksi biasa, tapi bentuk komunikasi nonverbal yang jauh lebih dalam daripada kata-kata seperti, "Aku suka kamu," atau bahkan, "Aku cinta kamu." Di balik hal yang terlihat sederhana ini, ternyata ada dasar ilmiahnya. Saat dua orang saling menatap dengan tenang dan lembut, tubuh bisa melepaskan hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon kedekatan dan rasa percaya. Hormon ini berperan besar dalam menciptakan rasa hangat dan ikatan emosional antar manusia. Selain itu ada juga konsep mirror neurons, yaitu sistem di otak yang membuat kita secara tidak sadar menangkap dan merasakan emosi orang lain. Jadi ketika kamu menatap dengan tenang dan positif, orang di depanmu bisa ikut merasakan energi yang sama tanpa perlu kamu menjelaskannya. Ditambah lagi dari sisi psikologi ketertarikan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa saling menatap dalam durasi tertentu tanpa gangguan bisa meningkatkan rasa kedekatan secara signifikan, bahkan membuat dua orang merasa seperti sudah saling mengenal lebih lama. Jadi jelas, kontak mata bukan sekadar lihat-lihatan, tapi sebuah proses biologis dan psikologis yang nyata. Namun penting juga untuk memahami bahwa tidak semua tatapan memberikan efek yang sama. Ada tatapan yang bisa membuat seseorang merasa nyaman dan tertarik, tapi ada juga yang justru membuat mereka tidak nyaman atau menjauh. Tatapan yang membuat nyaman biasanya lembut, tenang, dan disertai ekspresi wajah yang natural, kadang dengan senyum kecil yang tidak dibuat-buat, sehingga terasa tulus dan tidak menekan. Sebaliknya, tatapan yang terlalu lama tanpa ekspresi, terlalu intens, atau terlihat seperti menilai secara berlebihan justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Bahkan lirik cepat yang gelisah juga bisa memberi kesan kurang percaya diri. Kuncinya ada pada keseimbangan, cukup hadir dan terhubung tanpa membuat situasi terasa aneh atau dipaksakan. Untuk menguasai seni kontak mata ini, kamu bisa mulai dengan latihan sederhana seperti melihat dirimu sendiri di cermin dan memperhatikan bagaimana ekspresi matamu saat kamu tersenyum tipis, karena itu membantu menciptakan kesan hangat secara alami. Saat berinteraksi, gunakan aturan sekitar 70% kontak mata,
Artinya kamu menatap lawan bicara di sebagian besar percakapan tapi tetap sesekali mengalihkan pandangan agar tidak terasa kaku atau menekan. Dengan cara ini, kontak mata berubah dari sekadar kebiasaan menjadi sebuah bahasa diam yang mampu membangun koneksi lebih dalam tanpa perlu banyak kata. Tambahkan juga senyum yang natural, karena tatapan tanpa ekspresi seringkali terasa kaku dan dingin. Bahkan senyum kecil yang hampir tidak terlihat bisa langsung mengubah energi dari tatapanmu menjadi lebih hangat dan ramah. Lalu, gunakan kontak mata secara aktif dalam percakapan, terutama ketika dia sedang menceritakan sesuatu yang penting. Saat kamu benar-benar menatap dengan perhatian penuh, itu memberi sinyal bahwa kamu hadir sepenuhnya dan dia merasa didengarkan serta dihargai. Namun jangan terus-menerus menatap tanpa jeda. Karena penting juga untuk melakukan break, tatapan dengan cara yang elegan, misalnya sesekali mengalihkan pandangan ke samping atau ke bawah secara natural, bukan ke HP, karena itu justru merusak momen dan menunjukkan kamu tidak fokus. Kontak mata juga perlu dilatih dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terasa kaku ketika digunakan dalam situasi yang lebih personal. Biasakan menatap mata orang lain saat berbicara, bukan hanya pada orang yang kamu sukai, tapi juga saat berinteraksi dengan teman, kasir, tukang parkir, atau siapapun dalam percakapan sederhana, sambil tetap menjaga senyum ringan agar terasa natural. Bahkan dalam situasi kerja seperti meeting atau diskusi, kontak mata bisa menjadi alat penting untuk menunjukkan fokus, kepercayaan diri, dan keterlibatanmu dalam pembicaraan. Dengan kebiasaan ini, cara kamu menatap akan terbentuk secara alami, bukan dibuat-buat. Di sisi lain, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan dan justru merusak kesan yang ingin dibangun, seperti tatapan yang terlalu intens tanpa ekspresi yang bisa terasa menekan atau membuat orang tidak nyaman, atau tatapan yang terlalu gugup dengan pandangan yang sering berpindah cepat dan tidak stabil, bahkan menghindari kontak mata sama sekali. Ada juga kesalahan lain seperti terlihat tidak serius karena terlalu sering melihat HP di tengah percakapan, atau mencoba terlihat romantis secara berlebihan dengan tatapan yang terlalu dibuat-buat hingga terasa seperti adegan drama. Padahal inti dari kontak mata bukan untuk tampil berlebihan, melainkan untuk membangun koneksi yang tulus dan sederhana. Bayangkan sebuah situasi nyata ketika kamu sedang duduk berdua di sebuah kafe, dia sedang bercerita panjang tentang pekerjaannya, dan kamu tidak memotong pembicaraannya, tidak sibuk dengan HP, hanya menatap dengan tenang, sesekali tersenyum kecil sebagai respon, lalu tiba-tiba dia berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata bahwa caramu menatap membuatnya merasa nyaman sampai lupa sedang bercerita, dan momen seperti itu bukan tercipta dari kata-kata, melainkan dari kehadiran dan ketulusan dalam tatapanmu. Yang menarik, kemampuan ini tidak hanya berguna dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam kehidupan secara umum, karena dalam dunia kerja kontak mata yang tepat bisa membuatmu terlihat lebih percaya diri, lebih meyakinkan saat presentasi atau negosiasi, dalam pertemanan membuat orang merasa lebih dihargai dan didengarkan, dan dalam keluarga menciptakan kedekatan emosional yang lebih hangat. Sehingga pada akhirnya kontak mata bukan hanya soal menarik perhatian seseorang, tapi tentang bagaimana kamu hadir sebagai pribadi yang lebih karismatik, fokus, dan tulus dalam setiap interaksi. Kombinasikan tatapan dengan bahasa tubuh yang tepat, karena kontak mata akan jauh lebih kuat kalau didukung oleh sinyal tubuh yang selaras. Mulai dari posisi tubuh yang terbuka, jangan menyilangkan tangan karena itu bisa memberi kesan tertutup atau defensif. Sebaliknya, arahkan tubuhmu ke lawan bicara sebagai tanda bahwa kamu santai, hadir, dan benar-benar terlibat dalam percakapan. Lalu tambahkan senyum kecil yang natural, karena kombinasi tatapan dan senyum itu ibarat magnet yang secara tidak sadar menciptakan rasa nyaman. Bahkan hal sederhana seperti ini bisa mengubah keseluruhan energi interaksi. Jangan lupakan juga nada suara. Karena kalau tatapanmu hangat tapi suara terdengar terlalu keras atau kaku, hasilnya jadi tidak seimbang dan bisa merusak kesan yang ingin dibangun. Dengan sinkronisasi ini, aura yang kamu pancarkan akan terasa lebih positif, tenang, dan mudah diterima. Pada akhirnya, tatapan mata sebenarnya bisa menjadi senjata rahasia
Dalam komunikasi, kamu tidak perlu kata-kata rumit, rayuan berlebihan, atau gimik yang dibuat-buat untuk membuat seseorang terkesan, karena seringkali hal paling sederhana justru memiliki dampak paling besar. Tatapan yang tulus bisa menyampaikan banyak hal tanpa perlu diucapkan, seperti, "Aku hadir di sini, aku menghargai kamu," atau, "Aku senang berada di momen ini bersamamu." Semuanya hanya lewat bahasa diam yang kuat. Jadi mulai sekarang, jangan meremehkan kekuatan kontak mata. Latih, biasakan, dan gunakan dengan kesadaran penuh, karena bisa saja satu tatapan yang hangat jauh lebih membekas daripada 1000 kata manis yang tidak terasa nyata. Ingat, tatapanmu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam dirimu, dan ketika ketulusan itu ada, matamu akan berbicara dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Dari situlah kesan mendalam terbentuk dan membuat seseorang merasa ingin kembali merasakan energi yang sama. Dan di titik ini kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bahasa tubuh, yang seringkali berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan bahwa tindakan lebih kuat daripada ucapan, dan dalam konteks hubungan serta interaksi sosial, hal itu benar adanya. Seringkali seseorang lebih menangkap sikap, gerakan, dan ekspresi tubuh dibandingkan kalimat yang keluar dari mulut. Alasannya sederhana, bahasa tubuh jauh lebih sulit untuk dipalsukan. Kamu mungkin bisa merangkai kata-kata manis atau membangun citra tertentu lewat ucapan, tapi kalau gerakan tubuhmu tidak selaras, orang lain akan langsung merasakan ada sesuatu yang tidak konsisten. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Mulai dari cara berdiri, duduk, menatap, tersenyum, hingga gerakan kecil seperti posisi tangan, semuanya memberikan sinyal tentang rasa percaya diri, kenyamanan, atau justru kegugupan. Dan disinilah banyak orang sering keliru, mereka terlalu fokus pada apa yang harus dikatakan, tetapi lupa bahwa tubuh mereka sudah berbicara, bahkan sebelum kata pertama keluar. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana bahasa tubuh bekerja, sinyal apa saja yang menciptakan kesan positif, kesalahan apa yang justru membuat orang menjauh, dan bagaimana cara melatihnya agar terlihat lebih natural, percaya diri, dan berkarisma dalam setiap interaksi. Orang bisa berpura-pura lewat ucapan, tapi bahasa tubuh jauh lebih sulit dikendalikan sepenuhnya, sehingga sinyal nonverbal seringkali lebih dipercaya dibanding kata-kata. Hal ini terjadi karena bahasa tubuh secara langsung mencerminkan tingkat percaya diri seseorang, mulai dari cara berdiri, duduk, hingga cara bergerak yang bisa menunjukkan apakah kamu tenang, yakin, atau justru gugup. Selain itu, bahasa tubuh juga berperan besar dalam membangun chemistry, karena gestur yang tepat bisa menciptakan rasa nyaman dan kedekatan tanpa perlu banyak bicara. Jika kamu ingin membuat wanita merasa nyaman sekaligus tertarik, ada beberapa hal penting yang bisa kamu terapkan, seperti menjaga postur tubuh tetap tegak namun santai, karena posisi ini menunjukkan percaya diri tanpa terlihat kaku atau arogan, lalu menambahkan senyum tulus yang muncul secara natural karena senyum kecil saja sudah bisa mencairkan suasana dan membuat interaksi terasa lebih hangat, ditambah kontak mata yang lembut dan stabil yang menunjukkan kamu benar-benar hadir dalam percakapan tanpa menatap terlalu tajam atau terlalu sering menghindar, serta gestur tangan yang terbuka karena tangan yang tidak disembunyikan memberi kesan jujur dan mudah dipercaya. Lalu sedikit condong ke arah lawan bicara saat berbicara sebagai tanda ketertarikan selama masih menjaga jarak yang nyaman agar tidak terasa mengganggu. Namun di sisi lain ada juga bahasa tubuh yang sebaiknya dihindari seperti menyilangkan tangan di dada karena memberi kesan tertutup atau defensif, gerakan gelisah, seperti memainkan benda, menggoyangkan kaki, atau terus merapikan pakaian karena menunjukkan kegugupan dan kurang percaya diri, menunduk terlalu sering yang membuatmu terlihat tidak yakin atau tidak hadir dalam percakapan, menatap terlalu intens tanpa ekspresi yang bisa terasa mengintimidasi, serta terlalu mendekat dalam interaksi terutama di awal pertemuan karena bisa mengganggu kenyamanan ruang pribadi orang lain, dan pada akhirnya bahasa tubuh bukan hanya memengaruhi bagaimana orang lain menilaimu tetapi juga bagaimana kamu merasakan dirimu sendiri karena ketika tubuhmu terbuka, tenang,
dan selaras maka pikiranmu juga ikut lebih percaya diri. Sebaliknya ketika tubuh tegang dan tidak nyaman maka emosimu juga ikut terpengaruh. Sehingga bahasa tubuh dan emosi sebenarnya saling terhubung dan membentuk kualitas kehadiranmu dalam setiap interaksi. Misalnya saat kamu berdiri tegak dengan bahu terbuka, otakmu akan merespons dengan rasa lebih percaya diri. Ini sering disebut power posture atau power pose. Karena tubuh yang terbuka memberi sinyal ke otak bahwa kamu berada dalam posisi aman dan siap, dan menariknya saat kamu tersenyum, otak juga bisa melepaskan hormon kebahagiaan meskipun awalnya senyum itu dibuat secara sadar. Yang berarti bahasa tubuh bukan hanya memengaruhi bagaimana orang lain melihatmu tetapi juga benar-benar memengaruhi bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri. Jadi dengan melatih bahasa tubuh yang tepat kamu bukan hanya terlihat lebih menarik di mata orang lain tetapi juga secara perlahan membentuk rasa percaya diri dari dalam. Lalu pertanyaannya bagaimana cara melatih bahasa tubuh supaya lebih menarik? Karena tidak semua orang langsung punya bahasa tubuh yang baik secara alami tapi kabar baiknya ini bisa dilatih. Salah satunya dengan latihan di depan cermin, kamu bisa berdiri, tersenyum, atau melakukan kontak mata dengan dirimu sendiri untuk melihat apakah posturmu terlihat santai atau justru kaku. Lalu kamu juga bisa memperhatikan orang-orang yang punya karisma tinggi seperti pembicara publik, aktor, atau bahkan teman yang terlihat percaya diri, bukan untuk meniru secara berlebihan tapi untuk memahami pola gerakan mereka. Kemudian ada hal penting lain yaitu kontrol napas. Karena napas yang tenang akan membuat tubuh terlihat lebih rileks sementara napas yang cepat sering membuat gerakan terlihat gelisah dan tidak stabil. Kamu juga bisa merekam dirimu sendiri saat berbicara atau presentasi agar bisa melihat secara objektif bahasa tubuh mana yang perlu diperbaiki, dan yang paling penting adalah latihan di kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu momen tertentu seperti kencan atau situasi formal, tapi biasakan bahasa tubuh yang positif saat ngobrol dengan teman, keluarga, atau orang di sekitar, karena ini yang akan membentuk kebiasaan alami. Lalu dalam contoh sederhana sehari-hari saat pertama bertemu seseorang cukup berikan senyum tulus, kontak mata singkat namun hangat, dan sapaan dengan suara yang jelas karena itu sudah cukup untuk memberi kesan percaya diri dan ramah. Saat berbicara usahakan tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, duduk dengan postur tegak tapi tetap santai, dan sesekali condong ke depan ketika lawan bicara menyampaikan hal penting sambil memberi respon kecil seperti anggukan untuk menunjukkan kamu benar-benar mendengarkan. Kemudian saat berjalan bersama jangan terlihat kaku atau terlalu dominan di depan, cukup jaga ritme yang natural dan sesekali lakukan gestur sederhana seperti membuka pintu atau memberi jalan karena itu menunjukkan perhatian tanpa perlu banyak kata. Dan yang paling penting adalah keselarasan antara kata-kata dan bahasa tubuh karena kekuatan bahasa tubuh justru muncul ketika semuanya sinkron. Jika kamu mengatakan sesuatu yang hangat tapi tubuhmu terlihat dingin dan tertutup maka orang akan lebih percaya pada bahasa tubuhmu dibanding ucapanmu. Sehingga kunci komunikasi yang efektif adalah keselarasan antara ucapan, intonasi suara, dan bahasa tubuh yang saling mendukung secara alami. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa bahasa tubuh bukan hanya penting dalam PDKT tetapi juga dalam hubungan jangka panjang karena ia menjadi dasar dari rasa nyaman, kepercayaan, dan koneksi yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat PDKT, bahasa tubuh yang hangat membuatmu terlihat lebih approachable, sehingga dia merasa nyaman untuk mengenalmu lebih jauh tanpa merasa tertekan atau ragu. Dalam hubungan jangka panjang, bahasa tubuh bahkan bisa menjadi penguat ikatan emosional yang jauh lebih dalam, karena hal-hal sederhana seperti pelukan, sentuhan ringan di tangan, atau senyum kecil seringkali memiliki makna yang lebih kuat daripada ucapan cinta yang panjang. Namun penting untuk diingat, bahasa tubuh bukan berarti harus berlebihan atau dibuat-buat, karena ketika gerakanmu tidak natural, itu justru bisa terasa aneh dan mudah terbaca. Wanita cenderung sangat peka terhadap ketidakaslian, jadi kuncinya adalah menjadi diri sendiri dengan bahasa tubuh yang tetap terkontrol dan sadar. Karena pada akhirnya tubuhmu juga merupakan bentuk bahasa cinta yang diam, di mana seseorang tidak hanya mendengar apa yang kamu ucapkan, tetapi juga membaca apa yang kamu tunjukkan lewat sikapmu. Cara kamu berdiri, tersenyum, menatap,
Dan bahkan cara kamu mendengarkan dengan tulus bisa menjadi alasan seseorang merasa nyaman atau justru menjauh tanpa perlu penjelasan panjang. Maka dari itu, penting untuk belajar memahami bahasa tubuh sendiri, melatih gestur yang positif, dan memastikan bahwa apa yang kamu katakan selaras dengan apa yang kamu tampilkan, karena kata-kata bisa dilupakan, tetapi kesan dari bahasa tubuh akan jauh lebih lama tertinggal. Dan setelah ini kita masuk ke bagian berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu humor yang bisa membuat dia ingin kembali lagi dan lagi, karena coba bayangkan, saat kamu sedang kencan dengan seseorang di tempat yang bagus dengan makanan enak, tapi suasananya terasa kaku dan penuh keheningan, tanpa percakapan yang mengalir. Hasilnya momen itu bisa terasa hambar seperti sesuatu yang kurang hidup. Disinilah humor memainkan peran penting sebagai bumbu dalam interaksi, karena dengan humor suasana bisa langsung mencair, terasa lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih tertarik pada pria yang memiliki selera humor yang baik dibandingkan hanya mengandalkan penampilan, karena tawa bersama mampu menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat. Namun bukan berarti kamu harus menjadi pelawak atau memaksakan diri untuk selalu lucu setiap saat, karena humor yang paling efektif justru yang sederhana, natural, dan muncul secara spontan, bukan yang dibuat-buat atau berlebihan. Dan untuk memahami lebih dalam kita perlu melihat kenapa humor itu penting. Jenis humor seperti apa yang tepat, apa saja kesalahan yang harus dihindari, dan bagaimana cara melatihnya agar terasa alami, karena humor bukan hanya soal membuat orang tertawa, tetapi juga tentang menciptakan suasana yang nyaman. Terutama di awal perkenalan di mana rasa canggung sering muncul. Dan bahkan sedikit candaan ringan yang tepat di momen yang pas bisa langsung mengubah energi percakapan menjadi jauh lebih santai dan akrab. Humor bisa membangun koneksi emosional karena ketika kalian tertawa bersama, itu menciptakan rasa kebersamaan yang natural, seolah kalian berada di frekuensi yang sama tanpa perlu dijelaskan. Dari sisi psikologis, tawa juga membantu menurunkan stres karena tubuh melepaskan endorfin, yaitu hormon yang membuat seseorang merasa lebih rileks dan bahagia. Jadi ketika kamu berhasil membuat seseorang tertawa, secara tidak langsung kamu juga sedang menciptakan perasaan nyaman di dalam dirinya. Selain itu, humor juga berperan besar dalam daya tarik, karena banyak orang lebih mudah merasa tertarik pada sosok yang bisa membuat mereka merasa senang dan ringan saat berinteraksi. Bahkan berbagai survei menunjukkan bahwa selera humor sering masuk dalam daftar teratas kriteria pasangan yang diinginkan. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua humor bekerja dengan cara yang sama, karena ada jenis humor yang bisa mendekatkan, tapi ada juga yang justru membuat jarak, dan salah satu yang paling efektif adalah humor situasional, yaitu candaan yang muncul dari keadaan saat itu. Misalnya ketika menunggu makanan lama kamu bisa bilang dengan santai bahwa mungkin chefnya sedang mencari inspirasi dulu, karena humor seperti ini terasa natural dan tidak dipaksakan. Lalu ada self-deprecating humor atau humor yang sedikit merendahkan diri sendiri secara ringan, misalnya bercanda bahwa kemampuan memasakmu sangat buruk sampai nasi goreng saja bisa protes. Karena jenis humor ini memberi kesan rendah hati dan tidak terlalu serius dengan diri sendiri. Berikutnya ada playful teasing atau godaan ringan yang dilakukan dengan cara halus dan menyenangkan. Misalnya ketika dia bilang suka kopi kamu bisa menanggapinya dengan candaan ringan yang tetap manis sehingga suasana jadi lebih hidup tanpa terasa berlebihan. Ada juga humor observasional, yaitu candaan sederhana tentang hal-hal kecil di sekitar kalian, seperti komentar ringan tentang cuaca atau situasi yang sedang terjadi, yang membuat percakapan terasa lebih mengalir dan spontan. Di sisi lain, ada juga beberapa jenis humor yang sebaiknya dihindari, seperti humor yang kasar atau menyinggung karena bisa melukai perasaan, humor yang terlalu berlebihan tanpa jeda karena bisa membuat kesan tidak serius, humor yang dipaksakan atau garing karena justru membuat suasana semakin canggung, serta humor yang bernada sombong karena alih-alih terlihat lucu malah terasa arogan dan tidak nyaman, karena pada akhirnya humor yang baik bukan untuk merendahkan orang lain atau pamer diri sendiri, melainkan untuk menciptakan rasa nyaman bersama. Dan di titik ini kita bisa memahami bahwa humor bukan hanya soal membuat orang tertawa,
tetapi juga tentang bagaimana kamu menunjukkan kepribadianmu dengan cara yang ringan, hangat, dan mudah diterima, karena humor yang tepat bisa menjadi jembatan yang mempercepat kedekatan emosional dan membuat interaksi terasa lebih alami tanpa perlu usaha berlebihan. Ketika kamu berhasil membuat dia tertawa, ada beberapa hal yang terjadi secara bersamaan. Dia akan melihatmu sebagai orang yang percaya diri, seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri, dan pribadi yang membawa energi positif ke dalam interaksi. Di saat yang sama, suasana jadi lebih ringan dan dia merasa lebih santai berada di dekatmu, tanpa tekanan atau kecanggungan. Kombinasi ini perlahan membangun kedekatan emosional yang terasa alami, bukan sesuatu yang dipaksakan atau dibuat-buat. Lalu muncul pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya cara melatih selera humor kalau kamu merasa bukan orang yang lucu? Jawabannya, humor itu bukan bakat yang harus dimiliki sejak awal, tapi keterampilan yang bisa dibentuk. Salah satu cara paling sederhana adalah mulai memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya punya sisi lucu kalau dilihat dari sudut pandang berbeda, karena humor terbaik sering lahir dari observasi sederhana, bukan dari lelucon yang terlalu rumit. Selain itu, jangan terlalu takut kalau candaanmu tidak selalu berhasil, karena itu bagian dari proses, dan justru kemampuan untuk tetap santai ketika leluconmu tidak kena adalah bagian dari daya tarik itu sendiri. Bahkan kamu bisa belajar untuk menertawakan dirimu sendiri secara ringan agar suasana tidak jadi kaku. Kuncinya adalah tidak memaksa humor muncul, biarkan ia mengalir mengikuti percakapan, karena humor yang alami selalu terasa lebih nyaman dibanding yang dibuat-buat. Kamu juga bisa memperkaya referensi dengan menonton konten komedi, memperhatikan cara komedian membangun timing, intonasi, dan cara mereka membaca situasi, bukan untuk meniru sepenuhnya, tapi untuk memahami pola penyampaiannya. Sebagai gambaran, bayangkan kamu sedang berjalan di taman lalu melihat seekor kucing duduk santai di tengah jalan, kamu bisa melempar komentar ringan seperti kucing itu mungkin sedang menunggu undangan resmi. Sebelum memberi jalan, hal sederhana seperti ini bisa langsung mencairkan suasana karena muncul dari momen yang sedang terjadi. Atau saat makan bersama dan sambalnya terasa sangat pedas, kamu bisa menanggapinya dengan candaan ringan seolah-olah pedasnya punya cerita sendiri. Hal-hal seperti ini membuat interaksi terasa hidup dan tidak monoton. Menariknya, humor akan menjadi jauh lebih kuat ketika dipadukan dengan bahasa tubuh dan kontak mata yang tepat. Misalnya setelah melontarkan candaan ringan kamu menatapnya dengan senyum kecil yang hangat, karena kombinasi ini membuatmu terlihat bukan hanya lucu tetapi juga tulus dan hadir secara penuh dalam momen tersebut, sehingga chemistry terasa lebih nyata. Dan yang sering dilupakan, humor tidak hanya penting saat PDKT, tetapi juga memiliki peran besar dalam hubungan jangka panjang, karena dalam banyak kasus, humor justru menjadi salah satu lem yang menjaga hubungan tetap ringan dan bertahan di tengah berbagai tekanan kehidupan. Saat ada masalah kecil, humor bisa meredakan ketegangan. Saat hubungan mulai terasa hambar, humor bisa menghidupkan kembali kehangatan. Dan saat pasangan sedang stres, humor yang tepat bisa membuatnya merasa lebih ringan. Dan tidak sendirian, karena pada dasarnya hubungan tanpa humor itu seperti rumah tanpa jendela, terasa pengap dan kehilangan udara segar. Sedangkan humor berfungsi seperti ventilasi yang menjaga hubungan tetap hidup dan dinamis. Namun di sini ada satu hal penting yang sering disalahpahami, yaitu jangan sampai humor justru membuatmu berubah menjadi badut dalam hubungan. Karena meskipun tawa itu penting, wanita juga butuh rasa aman, dihargai, dan dipahami secara emosional, sehingga humor seharusnya menjadi bumbu dalam hubungan, bukan menjadi keseluruhan menu. Karena jika kamu terlalu sering bercanda tanpa momen serius, kamu bisa terlihat tidak bisa diandalkan dan tidak cukup stabil secara emosional. Padahal pria yang disukai biasanya adalah pria yang seimbang, bisa membuat suasana ringan dengan tawa, tetapi juga mampu hadir dalam percakapan serius ketika dibutuhkan. Karena pada akhirnya humor memang bisa menciptakan senyum, tawa, bahkan rasa rindu, dan seringkali seseorang tidak hanya mengingat tempat atau kata-kata dalam sebuah kencan, tetapi lebih kepada perasaan yang ia rasakan saat bersama kamu.
Dan disitulah humor memainkan peran besar sebagai pemicu emosi positif yang membekas, karena satu momen tawa kecil saja bisa menjadi awal dari rasa ingin kembali bertemu, jadi kuncinya bukan menjadi kaku, tetapi melatih humor yang natural, menghadirkan suasana santai, dan membiarkan tawa menjadi jembatan emosional yang membuat seseorang merasa nyaman bersamamu. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang paling tampan atau paling kaya, tetapi siapa yang mampu membuat orang lain merasa tenang dan tersenyum tulus di dekatnya. Dan setelah memahami peran humor ini kita masuk ke bagian berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu konsistensi, karena konsistensi itu seperti magnet dalam hubungan. Bayangkan di awal pendekatan kamu sangat perhatian, rajin menghubungi, selalu ada, bahkan rela mengorbankan waktu untuk hadir, tapi seiring waktu sikap itu berubah. Respons jadi lambat, perhatian berkurang, dan alasan sibuk mulai sering muncul, maka perlahan orang di seberang akan mulai merasa ragu dan kehilangan rasa aman. Disinilah konsistensi menjadi sangat penting karena konsistensi bukan sekadar hadir di awal lalu menghilang, tetapi tentang menjaga kestabilan sikap, kata, dan tindakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan bagi banyak wanita, konsistensi adalah salah satu hal yang paling kuat dalam membangun rasa aman dan kepercayaan emosional, karena ia memberi kepastian bahwa seseorang benar-benar bisa diandalkan, bukan hanya antusias di awal lalu berubah di tengah jalan. Dan untuk memahami lebih dalam kita perlu membahas kenapa konsistensi begitu penting, bagaimana cara membangunnya dalam hubungan, serta kesalahan umum yang sering dilakukan pria yang justru merusak rasa percaya tersebut. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana konsistensi bisa membuat hubungan jangka panjang jadi jauh lebih sehat, karena pada dasarnya wanita mencari sosok yang bisa memberikan rasa aman, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Sehingga ketika kamu mengatakan, "Aku peduli," namun tindakanmu tidak stabil, maka kata-kata itu perlahan kehilangan maknanya. Karena yang paling dipercaya bukan apa yang terdengar, tetapi apa yang terlihat secara berulang. Ada beberapa alasan kenapa konsistensi terasa begitu kuat dalam hubungan. Yang pertama adalah karena konsistensi memberikan kepastian, bukan dalam arti harus segera ke arah serius seperti pernikahan, tetapi dalam bentuk sikap yang stabil dan bisa diprediksi dengan baik. Misalnya ketika kamu mengatakan akan datang maka kamu benar-benar datang. Atau ketika kamu membuat janji maka kamu menepatinya. Karena hal sederhana seperti ini membuat seseorang merasa dihargai dan tidak dipermainkan oleh perubahan sikap yang tidak jelas. Alasan kedua adalah konsistensi membangun kepercayaan, karena hubungan tanpa kepercayaan ibarat bangunan tanpa fondasi yang bisa runtuh kapan saja, dan konsistensi menjadi salah satu cara paling efektif untuk memperkuat fondasi tersebut. Karena dari waktu ke waktu dia bisa melihat bahwa ucapanmu selalu sejalan dengan tindakanmu, bukan hanya janji di awal yang tidak diikuti dengan bukti nyata. Alasan ketiga adalah konsistensi menciptakan kenyamanan emosional. Karena ketika seseorang tahu bahwa sikapmu stabil, dia tidak perlu menebak-nebak atau merasa cemas terhadap perubahan suasana yang tiba-tiba, sehingga hubungan terasa lebih tenang tanpa drama, hari ini hangat, besok dingin. Dan stabilitas seperti ini membuat seseorang lebih rileks dan nyaman untuk tetap berada di dekatmu. Namun penting juga untuk memahami perbedaan antara konsistensi dan rutinitas yang membosankan, karena banyak orang salah paham menganggap konsistensi berarti melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa variasi, padahal konsistensi adalah tentang kestabilan dalam perhatian, sikap, dan komitmen. Sedangkan monoton adalah ketika semuanya dilakukan tanpa sentuhan rasa atau variasi sama sekali, misalnya mengucapkan selamat pagi setiap hari itu bentuk konsistensi, tetapi jika dilakukan dengan cara yang sama persis tanpa perubahan ekspresi atau energi dalam waktu lama, itu bisa terasa monoton, sehingga kuncinya ada pada kestabilan yang tetap diberi sedikit variasi agar tetap hidup. Dalam praktiknya, konsistensi dalam hubungan bisa terlihat dari hal-hal kecil sehari-hari, seperti menjaga ritme komunikasi yang wajar tanpa tiba-tiba menghilang tanpa kabar, hadir di momen penting ketika dibutuhkan tanpa alasan sepele untuk absen, memberikan perhatian secara tulus meskipun sederhana seperti menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh.
serta menjaga kestabilan emosi agar tidak berubah dari sangat hangat menjadi sangat dingin tanpa alasan yang jelas, karena perubahan ekstrim seperti itu justru bisa merusak rasa aman yang sudah dibangun. Pada akhirnya, konsistensi bukan tentang melakukan hal besar sekali waktu, tetapi tentang hadir secara stabil dalam hal-hal kecil yang diulang terus-menerus, karena dari situlah kepercayaan, kenyamanan, dan kedekatan emosional tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Karena sikap emosional yang stabil membuat dia merasa aman, dan rasa aman itu adalah fondasi utama dalam hubungan jangka panjang. Salah satu kesalahan umum yang sering menghancurkan konsistensi adalah overpromise di awal, ketika di fase pendekatan kamu terlalu banyak memberi janji manis seperti, "Aku akan selalu ada buat kamu," atau, "Aku tidak akan pernah membuat kamu sedih." Namun ketika kenyataannya tidak bisa ditepati, semua ekspektasi itu runtuh dan kepercayaan ikut hilang. Sehingga jauh lebih baik bersikap realistis sejak awal tetapi mampu konsisten dalam tindakan nyata. Kesalahan lain adalah terlalu semangat di awal lalu menurun drastis setelah hubungan mulai berjalan, sehingga perhatian yang awalnya intens berubah menjadi dingin dan tidak stabil. Dan ini sering membuat wanita merasa seolah-olah hanya melihat versi sementara dari dirimu di awal. Ada juga masalah mood swing yang ekstrim, ketika sikapmu sangat bergantung pada suasana hati, sehingga hari ini bisa sangat perhatian tetapi besok bisa sangat cuek tanpa alasan yang jelas, dan kondisi ini membuat orang di sekitarmu bingung dan tidak merasa aman secara emosional. Banyak pria juga meremehkan konsistensi dengan berpikir bahwa, dia pasti mengerti aku sibuk, padahal yang paling dihargai bukan seberapa besar perhatian yang diberikan sesekali, tetapi seberapa stabil perhatian itu diberikan dalam jangka panjang. Karena konsistensi sebenarnya membutuhkan komitmen yang nyata, bukan sekadar niat sesaat, yaitu kemampuan untuk tetap hadir secara emosional meskipun sibuk, tetap jujur meskipun kebenaran tidak selalu nyaman, dan tetap menunjukkan kepedulian meskipun banyak distraksi dalam hidup. Wanita biasanya bisa merasakan dengan jelas apakah kamu benar-benar konsisten atau hanya sedang berada dalam fase manis sementara. Dan konsistensi jangka panjang menunjukkan bahwa kamu bukan hanya ingin mengesankan, tetapi benar-benar bisa diandalkan sebagai pribadi. Dalam jangka panjang, konsistensi memberikan banyak manfaat dalam hubungan, seperti hubungan yang lebih stabil karena minim kebingungan dan drama, daya tarik emosional yang meningkat karena sosok yang bisa diandalkan secara alami terasa lebih menarik, rasa aman yang lebih kuat sehingga pasangan lebih terbuka dan jujur, serta loyalitas yang tumbuh karena orang cenderung bertahan dengan seseorang yang membuat mereka merasa dihargai secara terus-menerus. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara melatih konsistensi ini? Terutama jika kamu merasa selama ini masih sering plan-plan, jawabannya adalah dengan memulainya dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, karena konsistensi tidak dibangun dalam satu malam, tetapi melalui kebiasaan sederhana yang diulang terus-menerus sampai menjadi karakter. Kalau kamu janji ketemu jam tertentu, jangan datang terlambat tanpa alasan yang jelas, karena hal-hal kecil seperti ketepatan waktu justru membangun reputasi sebagai orang yang konsisten dan bisa diandalkan. Setelah itu, penting juga untuk selalu menetapkan prioritas dengan benar, karena jika seseorang memang penting bagimu, maka itu harus terlihat dari tindakan, bukan hanya dari ucapan, dan jangan sampai hal-hal remeh seperti game tanpa batas atau nongkrong tanpa arah selalu mengalahkan komitmen yang sudah kamu buat. Selain itu, kelola ekspektasi dengan bijak, jangan terlalu sering membuat janji besar yang sulit ditepati, karena jauh lebih baik memberikan janji sederhana tetapi konsisten dijalankan daripada janji besar yang sering gagal dan merusak kepercayaan. Di sisi lain, kemampuan mengendalikan emosi juga sangat penting, karena stabilitas mood menunjukkan kedewasaan dan membuat orang di sekitarmu merasa lebih aman secara emosional. Jika kamu termasuk orang yang mudah lupa, gunakan bantuan sederhana seperti pengingat di ponsel untuk hal-hal penting dalam hubungan. Karena itu bukan tanda tidak tulus, justru menunjukkan bahwa kamu peduli untuk menjaga komitmen tetap berjalan. Untuk lebih jelasnya, bayangkan dua tipe pria dalam situasi yang sama. Pria pertama sering mengatakan dirinya sibuk, sering tidak jelas kabarnya, kadang hadir kadang menghilang tanpa kepastian,
Sementara pria kedua juga sibuk tetapi selalu memberi kejelasan. Misalnya mengatakan bahwa dia akan meeting sampai malam tetapi tetap meluangkan waktu untuk memberi kabar atau menelepon sebelum tidur, dan benar-benar menepatinya, maka jelas pria kedua akan lebih membuat lawan bicara merasa dihargai. Karena konsistensi tindakannya menciptakan rasa aman. Namun konsistensi bukan berarti hidup tanpa kejutan, justru kombinasi yang sehat adalah konsistensi dalam hal-hal penting seperti komunikasi dan kehadiran emosional, disertai sesekali kejutan kecil yang membuat hubungan tetap terasa hidup, seperti mengajak ke tempat baru tanpa rencana yang terlalu diumumkan sebelumnya. Karena keseimbangan ini menciptakan rasa aman sekaligus rasa antusias. Pada akhirnya, banyak orang tidak mencari pasangan yang sempurna secara tampilan atau status, tetapi mencari seseorang yang mampu memberikan rasa aman secara emosional, dan rasa aman itu hanya bisa lahir dari konsistensi. Karena ketika kamu mengatakan akan hadir maka kamu benar-benar hadir, ketika kamu mengatakan peduli maka itu terlihat dalam tindakan nyata, bukan hanya di awal lalu menghilang di tengah jalan. Cinta pada dasarnya bukan sprint yang cepat selesai, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan ketahanan dan stabilitas. Sehingga jika kamu ingin membuat seseorang merasa nyaman dengan kehadiranmu, kuncinya bukan pada janji besar, tetapi pada sikap kecil yang dilakukan secara stabil setiap hari, karena konsistensi bukan hanya membuatmu menarik, tetapi juga membuat kehadiranmu dirindukan